Walaupun bukan keluarga, bukan orang tua, bahkan bisa jadi bukan seseorang yang berhubungan darah ya, secara biologis dengan kita, kadangkala ada orang-orang di luar sana yang kita nggak sadari, bahkan mungkin udah lupa ya teman-teman ya. Selalu mendoakan kita agar kita bahagia, mendoakan kesehatan dan yang terbaik buat kita pastinya. Nah, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan bahas mengenai siapa sih yang kira-kira ya diam-diam itu mendoakan kamu agar kamu tuh bahagia. General reading, timeless reading teman-teman ya. Anytime kalian mau dengerin boleh, ya mau ngajakin siapa aja boleh. Yang jelas ketika mendengarkan readingannya Oracle Card Indonesia Soul Story ini, hayo ya, sama-sama terbuka teman-teman dan sama-sama berpandangan luas supaya kita bisa belajar ya. Oke teman-teman, belajar bareng yuk sama Oracle Card Indonesia Soul Story di sini. Right? Still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 story ya. You don't need to pick a card, gak perlu yang namanya pilih cerita atau pilih kartunya seperti apa. Cukup dengerin aja teman-teman ya, dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata yang mendoakan kamu bukan cuma 1 orang gitu, tapi banyak orang. Nah kan ya, jadi hidupnya jauh lebih baik ya, seperti itu. Alright, terinspirasi dari tadi tuh ya, dari tadi dengerin lagunya siapa nih? Siapa ya? I pray you'll be your eyes and watch us where we go. Lagunya siapa ayo ya. Alright, dia terinspirasi dari lagu tersebut ya. Maka readingan Oracle Card Indonesia Soul Story di hari ini ya, kita bakalan baca siapa sih yang diam-diam ya mendoakan kamu agar kamu tuh bahagia. Pasti ya, tulus ya. Coba kita lihat ciri-ciri orang ini di story yang pertama ya, di story kamu yang pertama. Ciri-ciri orang ini orangnya aktif banget ya. Orangnya aktif banget, terus nggak bisa diem ya, nggak bisa diem, terus habis gitu juga ada aja yang dikerjain gitu ya, nggak bisa diem lah. Habis ini ya, tapi kadang-kadang yang dikerjain ini kayak nggak poin gitu loh teman-teman ya, kayak ya, kayak nggak poin itu artinya gini. Ini habis ini habis ini gitu, tapi nggak ada yang prioritas ya. Prioritas mungkin cuma satu, yang lainnya cuma selingan tapi dikerjain juga gitu ya. Jadi repot sendiri gitu loh teman-teman ya, repot sendiri ini. Terus habis itu orangnya juga kreatif ya, suka sibuk dengan dunianya dia sendiri teman-teman ya. Creation, saking kreatifnya gitu ya, saking kreatifnya ada aja yang dikerjain ya, sibuk banget, tapi ya gitulah ya, pekerja keras banget teman-teman ya. Lalu juga penampilannya sih oke ya, penampilannya menarik gitu, teman-teman. Nggak selalu sih harus cantik atau nggak selalu harus ganteng gitu, tapi ini jelas ya, definitely penampilannya menarik walaupun tidak disertai dengan barang-barang branded atau barang-barang mewah gitu ya, tapi penampilannya cukup menarik, oke lah ya, dilihat itu enak ya, dilihat tuh bening bening, warna kulitnya juga cerah ya. Dan kalau dilihat sih ya sebenarnya mungkin orang biasa gitu, tapi finansialnya terlihat seolah-olah baik ya, tapi padahal sebenarnya sih biasa aja ya, seperti itu. Ini ciri-cirinya dia ya teman-teman ya. Lalu kalau dilihat ya di pertanyaan yang kedua, pernah ada hubungan apa sih kalian gitu ya. Jadi antara dia dan kamu ya, ini pernah ada hubungan apa? Hubungan kalian itu seperti apa? Coba kita lihat. Wah, ini kok ya indikasinya ya ke arah Pluto di Scorpio transformation. Oke, kalau dilihat di sini ya, hubungan kalian ini seperti apa? Ada kartu transformation di sini ya teman-teman ya, which is ini ada yang namanya Pluto di Scorpio ya. Ini bisa jadi adalah hubungan-hubungan yang seperti apa? Hubungan-hubungan yang berbahaya, hubungan-hubungan yang kalian pernah jalani gitu, yang tertutup, yang ditutupin, yang rahasia antara kalian berdua aja ya, saling menyembunyikan. Waduh ya. Hubungan-hubungan yang
sepantasnya tidak dilakukan, hubungan yang berbahaya lah ya, yang agak-agak sedikit mungkin salah satu dari kalian udah punya pasangan gitu kan, atau mungkin dua-duanya udah punya pasangan. Nah itu kan bahaya banget ya kan, ya hubungan yang ditutupin lah ya, banyak rahasia di sana juga teman-teman seperti ini. Lalu ceritanya seperti apa ya, ceritanya kita coba lihat. Ada Enter the Garden of Delight ya, Enter the Garden of Delight, tentang ketakutan ya, hubungan yang penuh dengan ketakutan, hubungan yang penuh dengan selalu konflik dalam dirinya kamu ataupun dalam dirinya dia gitu kan, self defense ya, selalu menyangkal bahwa oke, ini adalah hubungan yang baik, ini adalah hubungan yang gak salah gitu. Padahal kamu sendiri mungkin tahu, dia sendiri juga tahu bahwa ini adalah hubungan yang salah ya. Dan pada akhirnya killing yourself ya, killing each other gitu kan, saling membunuh dalam artian membunuh di persepsi pikiran masing-masing, lelah, capek, takut-takutan gitu kan, tiba berpura-pura gak ada apa-apa padahal sebenarnya ada apa-apa juga gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang bersalah, perasaan yang gak berani ngadepin juga ya, macam-macam sih ya. Ini hubungan yang nano-nano banget dulunya ya, kalian berdua ya seperti ini. Lalu ada Arise. Ini hubungan yang seperti apa? Hubungan yang yang dimulai ya ketika kalian berdua itu merasa tersakiti atau terluka pada cinta ya, seperti itu. Mungkin sama pasangannya kalian atau salah satu dari kalian yang punya pasangan merasa bahwa wah hubungannya jadi terluka dan mencari alternatif yang lain, mencari satu hubungan yang lain yang dirasa cukup baik ya, cukup oke ya, padahal mungkin tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah ya, seperti itu. Dan mencoba mencari cinta sejati itu seperti apa, tapi sebenarnya kamu tahu ya bahwa itu adalah satu manipulasi, satu ilusi dari satu perasaan ya, seperti itu, bahwa sebenarnya nggak ada hal yang dilakukan kurang tepat ya. Kalau kita bicara tentang emosi dan perasaan itu kompleks teman-teman ya. Kalau dibilang salah-salah, dibilang benar-benar ya, yang dibilang salah juga benar, yang dibilang benar juga salah gitu, karena akan selalu ada pembenaran di sana. Nah ini adalah hubungan kalian ya, hubungan kalian ini seperti ini dulunya ya. Ya. Tapi dia tulus loh ya, dia tulus loh ngedoain kamu ya, walaupun mungkin hubungan kalian itu udah gitu ya, kalian memutuskan untuk sudah ya, tapi doanya dia untuk kamu agar kamu bahagia ini benar-benar tulus ya, seperti itu. Walaupun mungkin ada luka ketika kalian itu melepas gitu kan, ketika kalian melepaskan diri satu sama lain ya, ada luka, dan lukanya ya masih sampai sekarang ya, seperti itu. Nah kalau dilihat ya teman-teman ya, kalau dilihat dari cerita ini ya, ada kemungkinan nggak sih suatu saat nanti gitu ya, kalian akan bertemu, whether dalam keadaan seperti apapun ya, kemungkinan kalian akan bertemu tuh ada apa enggak sih ya. Agak sulit sih teman-teman ya kalau ini gitu, karena masing-masing udah menempuh jalannya masing-masing. Kamunya sendiri udah mengarah ke A ya, dianya sendiri udah memilih untuk B ya, seperti itu. Jadi agak sulit untuk ketemu ya teman-teman ya, agak sulit untuk ketemu. Ini seperti ini sih teman-teman ya. Jadi masing-masing udah take a decision ya, benar-benar mengambil satu keputusan masing-masing bahwa oke, aku dengan jalanku, kamu dengan jalanku ya, seperti itu. Jadi benar-benar udah ya udah gitu ya, udah benar-benar selesai gitu, tapi masih mendoakan kamu ya, seperti itu. Tulus loh doanya, tulus ya, supaya kamu bahagia, supaya ya masing-masing tidak saling menyakiti lagi ya, seperti itu sih teman-teman ya. Setidaknya gitu kan, setidaknya kalaupun bukan kalian yang tersakiti, tidak ada pihak-pihak yang di luar dari kalian itu tersakiti lagi gitu teman-teman ya. Karena dia tipikal yang bertanggung jawab ya, walaupun mungkin ya ada cerita-cerita lagi ya setelah kamu ya, karena kalau dilihat di sini ciri-cirinya dia ada creation ya. Ini seringkali dia terjebak di hubungan-hubungan yang singkat ya, gampang suka sama orang kayak gitu loh, tapi udah, kalau udah ya udah gitu. Nah tapi seringkali ini teman-teman ya kayak gitu ya. Alright ya, ini adalah di story kamu yang pertama, karena ini kemungkinan ketemunya juga kecil ya teman-teman, maka kita tidak melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya ya.
Kita coba lihat sekarang di story kamu yang kedua ya. Di story kamu yang kedua ini kita lihat yang diam-diam ngedoain kamu supaya kamu tuh bahagia ya. Ciri-ciri orangnya kita lihat, ciri-ciri orangnya, ciri-ciri orang ini orang yang kayak gimana sih? Kerja dan kerja ya. Kalau kita bicara mengenai ciri-ciri orang ini ya, kerja dan kerja aja yang dipikirin terus ya. Jadi seperti ini loh teman-teman ya. Ini orang yang kayak gimana sih ya? Ini orang yang seperti apa? Sosok seorang sahabat yang bisa mengarahkan, sosok seorang teman yang selalu mendengarkan dengan baik ya, pendengar yang baik, sosok seorang yang pinter banget mahamin perasaan orang ya. Jadi benar-benar di dekatnya sama dia itu benar-benar kita akan merasa feel didengerin, feel yang namanya dianggap gitu, feel yang namanya diperhatikan ya, karena benar-benar ketika dia ngobrol sama kamu atau kamu ngobrol sama dia ya, dia benar-benar memperhatikan. Ini orang yang benar-benar lonely banget ya. I'm a lonely rock. Oke, siapa ya itu? Ya, seperti itu. Sosok yang kesepian sebenarnya, walaupun mungkin banyak orang yang datang sama dia ya untuk sekedar meminta nasihat gitu atau sekedar curhat gitu ya, tapi dia sosok yang ketika dia sendiri membutuhkan gak ada orang yang ngertiin dia gitu. Aduh ya, sad banget gitu ya teman-teman ya. Ini orang yang kayak gini nih ya, workaholic banget, sibuk kerja banget gitu, tapi di antara kesibukan kerjanya ya dia masih loh yang namanya dengerin curhatannya orang, luar biasa kan. Yes. Kayak gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua ya, kalian pernah ada hubungan apa sih ya? Kalian pernah ada hubungan apa dan ceritanya tuh kayak gimana ya? Kita coba lihat kalian berdua ya, pernah ada hubungan apa ya, dan ceritanya tuh kayak gimana. Wow. Wow. Ini ada cerita komitmen. Iya, pernah ada komitmen ya. Cosmic Heart. Lalu juga ada Blessing of Al-Hakim. Oke, kalian berdua ya pernah ada cerita apa? Ini definitely kalian pasti udah ngerti sendiri kalau ngelihat dari kartunya ini ya, ada komitmen. Kalian pernah berkomitmen mau bersama, kalian pernah berkomitmen mau ya bersama lah ya. Ini bisa jadi mungkin aja sampai sekarang ya teman-teman ya, mungkin aja bisa jadi seperti itu, ada komitmen di sana, orang yang berkomitmen dengan kamu ya, orang berkomitmen dengan kamu. Tapi ini kita coba lihat di cerita tentang kamu ya dan dia ya seperti apa. Kalau dilihat di sini ada Cosmic Heart ya, walaupun dia berkomitmen dengan kamu atau pernah berkomitmen dengan kamu ya teman-teman ya, tapi hubungan kalian ini pernah banget yang namanya kehilangan harapan ya, kehilangan harapan. Padahal mungkin dia itu atau kamu ya reverse ya seperti itu, mencintai dengan tulus ya, mencintai dengan tulus, walaupun ya ini ada cerita-cerita bahwa kalian pernah kehilangan harapan ya di hubungan ini gitu, dan sebenarnya saling berharap bahwa hubungan ini akan jauh gitu kan ya, lanjut yang seperti itu. Tapi ternyata ya mungkin alam semesta juga berkehendak lain gitu ya, pernah juga hubungan ini ya, jatuh dalam kegelapan gitu ya. Serem banget ya, jatuh dalam kegelapan kayak dark. Ya, Blessing of Al-Hakim ini adalah tentang hubungan-hubungan yang capek dan melelahkan ya, hubungan yang capek dan melelahkan ya. Mungkin dianya karena sibuk dengan hal-hal yang di luar diri gitu kan, sibuk memperhatikan orang lain, kerjaan juga ya. Jadi gak seimbang banget antara pekerjaan dan relationship ya. Ini mungkin yang kamu rasakan bahwa aduh capek gitu kan, harus selalu ngertiin dia gitu kan dengan pekerjaannya dia, belum lagi sama orang-orang gitu kan yang di sekitarnya dia tuh selalu curhat, selalu mengambil waktunya banyak banget ya, sedangkan kamu nggak dapat apa-apa gitu, waktunya hanya untuk orang lain, untuk kerjaan, untuk orang lain, untuk kerjaan ya. Hubungan yang capek dan kamu selalu harus mengerti, reverse ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini adalah hubungan kalian ya, hubungan kalian seperti ini. Lalu
Kalian masih akan bertemu atau seperti apa sih ya, coba kita lihat ya teman-teman ya. Atau sekarang ini kalian ternyata masih bersama ya. Oke, ego sih ya teman-teman ya, ego. Berhubungan dengan ego, satu komitmen yang didasari dengan ego. Kebayang gak sih teman-teman ya, kebayang gak sih ini hubungan yang kayak gimana ya, hubungan yang luar biasa banget ya. Salah satu dari kalian merasa gak didengerin gitu ya, pasangannya sibuk ngedengerin orang lain gitu kan, orang-orang di sekitarnya gitu kan, tapi pasangannya sendiri gak didengerin gitu ya. Akhirnya ya mencari orang yang bisa mendengarkan gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini, bisa jadi hubungan kalian ini adalah hubungan yang gantung ya. Hubungan yang gantung karena ya kalau kita lihat di sukses ya, di kartu yang pertama ini ya teman-teman ya, ini bisa jadi ini hubungan yang gantung ya. Kita balik lagi ke sini ya, ini adalah hubungan yang gantung. Bisa jadi masih sampai sekarang ya bertahan hanya karena ego masing-masing seperti ini. Wah, kita nggak lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, karena kalian ternyata masih bersama gitu. Cuman ya mungkin hubungannya tidak harmonis ya, seperti itu. Tapi ya kalau dilihat ya, dia mendoakan kamu ya tulus ya, agar kamu bahagia. Bukan maunya dia ya seperti itu, atau reverse ya, bukan maunya dia seperti itu, atau reverse kamu ya, bukan maunya kamu juga ya seperti itu. Oke teman-teman. Selanjutnya kita bakalan lihat di story kamu yang ketiga ya. Story yang ketiga kita bakalan lihat seperti apa sih. Oke. Ciri-ciri orang ini ya di story kamu yang ketiga. Ciri-ciri orang ini orangnya kaku banget. Orangnya kaku, terus habis gitu juga orangnya sih emosian ya teman-teman ya. Kaku, emosian, kebayang gak sih ya? Kaku, emosian, tapi tegas ya, orangnya tegas, logis ya, cukup logis. Orangnya itu nggak suka orang basa-basi atau orang bertele-tele gitu ya. Jadi kalau misalkan A ya A, B ya B gitu ya, nggak suka yang namanya muter-muter. Ini contoh pemimpin yang baik ya, seorang pemimpin yang baik yang oke ya, walaupun mungkin dia orangnya nggak mau kalah, selalu yang namanya pingin menang ya. Akalnya banyak nih teman-teman ya, akalnya banyak, cerdik ya, licik intrik gitu ya. Licik kayaknya nggak enak ya kalau dia ngomongin licik gitu ya. Kamu tuh orangnya licik gitu ya, nggak enak ya. Kamu tuh intrik banget ya gitu ya. Sama aja ya, seperti itu. Lalu juga kalau dilihat orangnya sih secara physically bisa jadi berisi ya, tambun, jadi nggak kurus ya, orangnya nggak kurus ya. Seperti ini, right? Ini ciri-cirinya ya. Yang jelas dia kaku banget orangnya, kaku, tegas ya, seperti itu. Tapi ya oke lah, nggak suka yang bertele-tele, jadi nyata dalam tindakan. Action ya, action. Dia bener-bener action banget. Lalu pernah ada hubungan apa sih kalian ya? Pernah ada hubungan apa kalian, dan ceritanya itu seperti apa hubungan kalian ini? Pernah berpikir untuk pergi, yang terlintas kau sendiri. Pernah ingin Oke. Hubungan kalian seperti apa sih ya? Ini bisa jadi hubungan yang saling menguntungkan ya, bisa jadi hubungan yang saling menguntungkan. Ada Blessing of Zahra juga ya. Kalau dilihat di sini teman-teman ya, kalau dilihat di sini di Wisdom ini ya, di kartu yang tengah ini ya, ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Bisa jadi seperti itu ya. Lalu ada Blessing of Zahra ya. Blessing of Zahra ini adalah tentang kalian pernah berhubungan gitu kan, tapi hubungan ini nih kayak apa ya, satu pelarian ya dari hubungan kalian yang lain gitu ya. Karena hubungan yang lain ini kalian merasa terluka gitu, jadi kalian berusaha untuk mencari kebahagiaan gitu, dan berharap bahwa hubungan ini adalah hubungan yang akan membuat kalian itu bahagia. Wah ya, kayak gini hubungan yang ada motifnya gitu loh teman-teman ya, jadi saling menguntungkan. Wah ya, kayak gini nih teman-teman ya, saling menguntungkan seperti itu ya, seperti itu. Lalu juga ada komitmen di sana gitu.
kebayang ya, kamu terluka sama satu hubungan, terus kamu nemu orang yang kamu rasa bisa ngertiin kamu ya, pada ya bisa saling inilah, tapi nggak ada komitmen nih teman-teman ya, nggak ada komitmen ya. Jadi lebih ke apa ya, saling menemukan di saat yang tepat dan bisa saling menguntungkan. Wah ya, apa coba? Ya seperti itu loh ya. Jadi ketika kamu kecewa dengan hubungan kamu, dia kecewa dengan hubungannya dia ya, seperti itu. Dan hubungan kalian ini ya sebenarnya sama aja ya, seperti medan pertempuran gitu. Jadi kayak selalu perang ya, selalu perang dalam hubungannya kalian ini, hubungan yang nggak nyaman tapi ya saling menguntungkan gitu ya. Setidaknya kalian bisa lari gitu ya dari hubungan ini. Sebenarnya kurang bagus ya teman-teman ya kalau lari dari satu masalah di hubungannya kalian yang lain dan mencoba untuk menemukan kebahagiaan di hubungan yang lain lagi. Wah, ini bukannya menyelesaikan masalah, ini malah nambah masalah ya, seperti itu nih hubungannya kalian ya. Masih berlanjut gak sih sampai sekarang gitu kan, atau kalian udah selesai ya? Tapi ya dia tulus loh mendoakan kamu ya, dia tulus loh mendoakan kamu. Coba kita lihat ya, kalian ini masih ini gak sih, masih barengan gak sih? Sebenarnya mungkin masih berada di satu tempat ya, bersama ya teman-teman ya. Cuman ya seolah-olah udah nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi ada di dekat kamu gitu ya, orang ini ada di dekat kamu ya, kamu juga di dekat dia. Cuman ya udah gitu, artinya seperti nggak ada apa-apa gitu, karena ya memang hanya saling menguntungkan, saling suka sama suka. Tapi kalau udah ya udah gitu, kalian udah tahu porsinya masing-masing. Tapi ya saling mendoakan yang terbaik aja gitu, seperti itu ceritanya teman-teman ya. Jadi masih satu lingkungan nih teman-teman ya, masih sering ketemu gitu loh ya, di deket nih tempatnya. Oke ya teman-teman ya, ini di story kamu yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sebenarnya untuk siapapun yang mendoakan kita ya agar kita bahagia ya, itu memberikan vibrasi yang oke ya, walaupun mungkin orangnya pernah punya cerita seperti apa ya sama kamu. Tapi yang namanya doa ya, selagi itu diucapkan dengan tulus, selagi itu diucapkan dengan baik ya, maka itu akan jadi hal yang benar-benar luar biasa. Apalagi kita belajar ya untuk apa? Mendoakan orang-orang yang mungkin pernah hadir dalam kehidupannya kita, yang memberikan pelajaran yang sangat luar biasa banget ya. Bukan mendoakan yang jelek-jelek teman-teman ya, artinya iya biar karma cia, yang enggak ya, doanya yang baik-baik supaya hidupnya bahagia dan supaya dia belajar banyak ya dari kehidupannya dia sendiri dan apa yang terjadi dalam hidupnya. Seperti itu, sama dengan kita juga. Alright, doa yang baik keluar dari orang yang baik ya, dari mulut yang baik ya, pastinya efeknya juga akan baik pula. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan buat teman-teman yang menghendaki readingan per zodiak ya, silahkan meluncur ke channel yang satunya lagi, Oracle Card Indonesia aja, nggak pakai Soul Story ya. Oracle Card Indonesia ya, silahkan meluncur ke sana teman-teman ya. Alright, tetap semangat ngadepin hidup ini. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.